Hai, balik lagi sama gue Ganden di Pospol. Kali ini gue kedatangan tamu spesial, yaitu atlet internasional, atlet Indonesia, yaitu atlet golf. Vin, namanya Kevin Cesario Akbar. Thank you Mas. Udah diundang nih. Happy lah untuk datang ke sini sharing. Makasih udah datang loh, Vin. Thank you Mas. Susah nih. Ini masalahnya jadwalnya mesti gue cocokin dulu soalnya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja nih. Tapi memang lagi puasa tuh gak banyak turnamen ya. Benar. Sebenarnya sih ada di Vietnam tanggal 17, 18, 19. Cuman agak terlalu mepet sama Lebaran. Kayaknya ya, mendingan doain dulu bentar ya. Skip dulu deh. Tapi ngomong-ngomong tadi kita sebelum ini kan kita ngobrol-ngobrol kan tuh. Gue mau ngucapin selamat buat mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Jadi Kevin mau dapat anak pertama. Amin. Coba percaya deh bro. Sudah tahu sih, cuman ya di inilah. Oh, di ini ya, apa ngomongin. Gue juga tadi kan nanya kan soal gue. Coba. Kemudian cowok, dia bisa main anak gue. Terus kita pengen tahu nih Vin, sebelumnya sebenarnya. Siapa sih nih Kevin Cesario Akbar? Lo boleh kenalin gak? Jadi yourself lah, Cek. Iya. Ya nama saya Kevin. Sebenarnya memang banyak seperti Mas Ganden nyebutnya Cesario kan. Tapi sebenarnya pronunciation menurut orang tua saya adalah Cesario. Karena kebetulan saya juga lahirnya Cesar. Jadi Kevin Cesario Akbar. Perasaannya begitu berarti ya? Okay. Gue gak sebutnya C, jadi gue C aja. Bukan Cesario, gue C aja. C Akbar. Gitu. Iya, karena tapi dari junior tuh banyak yang bingung lah ya cara penyebutan gimana. Akhirnya di golf dikenalnya lebih ke Kevin Akbar aja gitu. Ya gue taunya sih Kevin C Akbar gitu. Iya betul, Kevin C Akbar atau Kevin Akbar. Bener Mas. Terus lo udah main golf tuh dari kapan sih lo main golf? Sejak umur 10 tahun. 10 tahun. Jadi sekarang 28 tahun, jadi sudah 18 tahun main golf. Oke. Itu wih, lama juga ya. Lulus SMA lah kalau 18 tahun kan. Tahun berapa tuh bro? Mulai golf tuh 2008. 2008. Main golf 2008 sampai sekarang. Ya sempat ada berhenti biasa lah. Karena kalau junior kan pasti ada bosan-bosannya kan. Cuman ya bersyukur alhamdulillahnya sampai sekarang masih lanjut lah. Oke. Gitu. Berarti lo main junior dulu. Berarti mulai awal pertama kali main golf itu 2008. 2008 betul. Berarti 298 ya 10 tahun ya. Yes. Wih 10 tahun. Gue 2000 berapa ya? Udah lama juga sih. Mas Ganden mulai golf tuh umur berapa? Gue tuh gak pernah ketemu lu masalahnya. Makanya gue nanya. Bener. Gue mulai golf itu 95. Tapi gue mulai dulu gue punya guru. Coach gue itu yang pertama namanya John Lantang. Dia itu pada waktu itu coachnya nyokap gue. Oke. Nyokap gue SMA yang ngajarin dia. Begitu pas gue ikut-ikutan dan segala macam itu. Akhirnya dikenalin lah nih sama si John Lantang ini. Almarhum Pak John. Nah akhirnya gue diajarin sama dia waktu zaman itu masih ada Wijaya. Gak tahu masalah lu pernah kesana apa enggak. Kayak tahun itu lu mulai udah tutup deh kalau. Itu ada atasnya dan netnya. Pokoknya gak enak lah. Kalau kita kan mau main golf kan atasnya kalau bisa kebuka kan. Nah dia tempatnya lu mukul pakai 7 iron juga nyangkut kali. Oke. Tapi gue gak pernah ketemu lo. Jadi lo 2008 itu gue udah ngajar bro. Oh iya. Gue pulang 2007 ya. Iya. 7 terus gue ngajar. 2009 deh gue. 2009 gue ngajar di Pondok Indah Golf. Gitu. Gue belum pernah ketemu tuh. Lo pelatih lo yang pertama siapa? Pelatih pertama tuh ada, jadi gue kan mulai golfnya itu di driving range Hotel Bumi Wiyata di Depok, karena kebetulan juga rumah di Depok kan. Nah di situ ada ya pelatih bokap juga sih, seperti kayak Mas Ganden ini pelatih nyokap, habis itu di pelatih bokap. Turun-temurun ya. Iya betul, pelatih bokap ada namanya Pak Agus. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dia masih melatih di Hotel Bumi Wiyata di Depok situ.
Ya, terus dari situ berapa tahun sama Pak Agus itu mulailah belajar di dulu namanya CBIOG di Jagorawi. Pernah dengar nggak Mas? CBI apa BCIOJ? CBIOG atau CBIOJ. ya pokoknya gitulah. Yang Ada pelatih yang warna kuning-kuning itu ya. benar, Nah, iya. yang ada di yang pelatihnya nggak salah orang New Zealand atau gimana gitu deh. Dari situ baru mulailah ketemu dengan David Milne sama seperti Mas Gandin juga. Itu pelatih kedua gua yang proper ya. Kita ngomong yang proper kan. Iya. Jadi si Pak siapa namanya? Pak Agus. Pak Agus dulu pertama yang dari Bumi Wiyata, Betul. habis itu baru David Milne. Yes, CBIOG dulu namanya siapa ya? Waktu itu Derek Kripp kalau nggak salah dia waktu itu namanya. Ya, Baru abis itu yang sebelah kiri bukan di David Milne kan? betul, yes. Iya. Gua ada berapa kali pernah. Kalau nggak salah sponsor Titus bukan sih? Iya, Ya, benar. ya. Sponsor Titleist. Tapi sekarang udah nggak ada kan ya? Sekarang akademinya sih masih ada, cuman udah bukan Derek Kripp lagi yang pegang sih. Jarang gue bro, soalnya lapangan susah. Iya. Lu kan Jagorawi kan? Benar. Jagorawi terkenal susah kan lapangan. Benar, sempit. Best skor lu berapa di situ? Jagorawi. Nah, Kayaknya 67 atau 66 gitu ya. old, new? Di New. Di New. Kalau old sih no chance sih main segitu, New susah banget itu. agak panjang sih. Yes, dan lebih lebar sih. New. New, yes. Kalau old, wah itu sempit banget. Begitu pas ini clubhouse sebelah kanan kan? Yes, itu Ya. new, yes, betul. Oke, gue pengen tanya sekarang. Oke. Lo main di biru apa di hitam situ? Biasanya. Paling belakang sih. Paling Paling belakang, yes, paling belakang. Hitam dong berarti. Hitam, yes. Atau biru ya paling belakang di sana. Gue agak bingung tuh mukanya gue lupa Iya, itu. kayaknya pokoknya paling belakang Antara aja biru Mas. apa hitam Iya. loh masalah. Itu carry bunker tengah. Heeh. Kan par 5 kan tuh ya. Ya, betul hal 1. Itu 230. Yes, 230. Lu targetnya mana? Arah bunker sih. Arah Motong bunker, berarti iya motong agak kiri dikit juga masih bisa sih. Tapi masih aman kalau nggak salah kalau dia tuh kanan patok merah, kiri patok merah kan? Kirinya kalau nggak salah hole 9-nya Kalau new. 9 balik. Iya betul, hole 9 new, yes. Itu gua ngerasa sih di situ memang agak susah sih. Lalu di situ mostly birdie apa par? Sebenarnya di hole 1 Jagorawi new itu kuncinya di tee off sih. Ya nggak sih Mas? Ketika kita tee off-nya udah lewat bunker, paling ya sisa-sisanya 7 iron, 8 iron ke green. Ya. Terus kan juga setelah bunker itu kan ada downhill ya. Jadi Ya. ketika bola kita landing itu Bisa bisa kick dapat extra rolling kan dari situ kan. 30 meter lah. Betul. Jadi di hole itu sih kalau tee off-nya bagus sih bisa birdie, bahkan mungkin bisa eagle ya kalau second shot-nya bisa nempel. Gue lihat berapa kali lu mukul cenderung fade bro lu ya. Iya betul. Tapi lebih enak bro, lebih backspin dong mulai. Iya benar. Yang build up swing lu siapa? Jadi dulu tuh waktu junior banyak main bola draw. Oke. Ya kan. Buat nambah distance apa memang tipikal swing lu kayak gitu? Dulu kan mungkin karena waktu di driving itu banyak yang turun harus dari dalam, habis ntar ada snap gitu kan. Jadi memang udah ke build up, dulu tuh mainnya draw. Okay. Nah pas akhirnya ketemu sama si David Milne ini, dia sih sebenarnya tidak mempermasalahkan mau mukul fade, mau mukul draw, terserah bebas. Yang penting si drawnya atau fade-nya itu jangan yang terlalu banyak lah. Ya. Dan pada saat gue datang, pada saat gue datang ke dia tuh, gue drawnya lagi banyak banget Mas. Susah dikontrol kan, karena kita kayak misalkan mau attack pin, tapi kalau kita bolanya melengkung di atas terlalu banyak kan juga susah juga untuk deket ke pin kan. Lu Jadi juga akhirnya ngancar-ngancar juga agak susah. bener, yes. Jadi akhirnya ya mulai dari situ dikurangin. Akhirnya nggak tahu kenapa sekarang jadi malah agak lebih ngefade. Dan pas ditanya ke David, ya fade-nya nggak yang terlalu parah banget, sedikit doang. Jadi sebenarnya emang itu yang dia pengen sih. Iya. Soalnya waktu pas gua kesana dia bilang lu mesti fade. Kalau fade mesti fade. Jadi lu tinggal baca green. Kalau slope ke sini lu mukul ke sini, backspinnya segini. Iya. Gue pikir gampang juga main, tapi nggak segampang itu masalahnya. Tapi memang kalau dilihat dia tipikal muridnya dia ya, kayak si Jason Scrivener, Michael Sim, itu kan mereka sampai PGA Tour kan, sempat. Michael Sim pernah main sama Tiger malah 2009 tuh atau 2007. Zaman gue dia lagi Indonesian White Tour. Iya betul.
Nah itu kan memang tipikal mainnya tuh antara lurus atau enggak ada sedikit baby fade. Ya kan. Jadi dia lebih cenderung bola lebih cenderung hipsnya duluan dibanding tangannya. Ya betul. Jadi ya. Bener gak sih? Ini gue ngomong sama pro golfer soalnya. Jangan gue so tau aja ini. terus iya dia agak tipikalnya itulah. Tapi gue suka ininya dia. Apa namanya cara mukulnya dia ya. Ya. Dan dia juga agak fleksi kan. Betul. Dan tapi memang yang gue paling banyak belajar dari David ya, nggak tahu zamannya Mas Gandin udah ada atau belum, namanya wedge system. Wedge system, oke. Jadi yang wedge system tuh pukulan-pukulan jarak 100 meter ke bawah. Tapi kalau sekarang tuh namanya clock system ya, jam 8, jam 9, jam 10 backswing. Jadi jam 9 itu berarti nanti di angle ya. Betul. Jadi menentukan distance distance pukulan dari cara si panjang backswingnya gitu. Jadi tiap backswing kan pasti menghasilkan distance-nya berbeda-beda kan. Nah itu saya pertama kali belajar sama si David, belajar kayak gitu. Itu sangat membantu nurunin skor banget sih. Ya karena itu kan lebih, lu pada saat lu mukul lu tahu jam 8, jam 9 tadi kayak lu bilang, lebih gampang ngancur-ngancurnya kan. Betul. Tapi gue mesti jelasin dulu nih ke kamera. Ini kita ngomong kayak bahasa planet. Ini masalah. For those of you, enggak lah. Jadi ya gini loh pemirsa. Jadi ini kita ngomongin masalah teknik golf. Jadi teknik golf itu macam-macam beraneka ragam. Nah apa yang kita omongin sekarang itu adalah gimana cara menentukan swing itu mau mukul 100%, mau mukul 80%, mau mukul 60% tuh berdasarkan dengan clockwise. Yes. Ya kan? Betul. Gitu. Jadi ya pasti lu yang jelasin bro, gimana? Ya pada prinsipnya kan semakin panjang kita mengayun si stick ini ke belakang, semakin kita bisa dapat momentum speed ke bawahnya kan, semakin kenceng lah gitu kan. Nah dengan kita mengatur panjang backswingnya, pasti kan menghasilkan club speed tertentu, yang itu bisa menghasilkan distance-nya jadi berbeda-beda. Nah itu jadi ya waktu itu diajarin sama si David itu ya menentukan panjang backswingnya untuk bisa dapetin certain distance lah yang bisa lebih akurat. Karena sebelum saya ke David kayak jarak 70, jarak 80 saya cuman based on feel aja. Panjang backswingnya mungkin sama, cuman ke bawahnya saya pelanin gitu. Dan itu agak kurang konsisten lah. Karena pelan menurut saya hari ini belum tentu sama pelan versus besok atau 2 hari lagi kan. Karena kan kita bangun tidur setiap hari feelnya beda-beda kan. Yes. Ya itu ya, gue sih sebenarnya gue give you applause lah. Kenapa gitu? Karena untuk seorang pemain golf itu hari ini beda. Kita main kan nggak cuma 1 hari kan. Yes. Kita main 4 hari plus practice round. Itu lu bisa maintain on that level, itu awesome banget bro. Gue mesti give you applause lah. susah bro. Top. Makanya mestinya gue yang duduk sana, tapi itu tamu spesial makanya lu Anyway, kayak nostalgia jadi ya ngomongin David Millen ya. Makanya iya bener. Mudah-mudahan gue doain yang terbaik buat dia lah. Amin. Gue berapa kali ketemu dia di Jakarta, cuman kayak dia udah balik lagi ke sana ya. Ya udah balik lagi di sana dia benar. Dulu dia itu David Millen itu the most apa bahasanya ya? Dia julukannya tuh ATM mesin setahu gue, karena dia get up every morning like 5.30, selesainya tuh dia 6.30. Kalau misalkan dia saving bisa sampai 7.30 kali ya. Jadi orangnya tuh ya banyak lah mulutnya. Termasuk yang tadi lu bilang kayak Michael Sim gitu. Nggak tahu kalau sekarang tuh Michael Sim di mana ya bro? Kalau nggak salah sekarang Michael Sim, karena kebetulan gue juga follow-followan sama si Michael Sim itu, dia main PGA Tour Australia. Oke. Jadi mungkin hanya di Australia aja, sama ada ngajarin juga sih dia sekarang. Udah aja juga? Yes, betul. Kalau sekarang murid David yang bagus itu ada namanya Aldrich Portgitter. Aldrich Portgitter. Yes, dia itu secara average pemukul nomor 1 terjauh di PGA Tour. Yes, dan dia baru menang sekali tahun lalu di PGA Tour juga. Masih muda, masih 22 tahun deh kalau nggak salah. Dia tuh dari junior udah sama David tuh. Tapi gue gak tahu kenapa di Australia tuh memang pemain golfnya mukul jauh-jauh. Gue punya teman beberapa teman gue lah mukul jauh-jauh. Ada Ospina kalau misalkan, nggak tahu waktu itu masih main apa enggak ya.
Tapi gue udah nggak pernah dengar lagi sih nama-namanya mereka since then. Berarti nggak masuk ke stage yang berikutnya, ya nggak? Terus ya bagus sih. Tapi gue pengen tahu apa yang lu goals and dream big lu tuh pada satu training camp di sana. Yang gue dengar tadi kan lu ada training camp di sana kan ya? Itu yang bawa ke sana tuh siapa tuh, Dok? Bisa ceritain nggak? Waktu itu pertama kali ke David training camp 2013 ingat saya. Kebetulan waktu itu masuk ke timnas. Berarti timnas lu baru mulai main golf 2008, 2013 udah masuk. Iya. Oke. Masuk tim inti timnas. Terus ya kita satu tim 4 cowok dan 3 cewek berangkat ke Perth latihan sama David. Yang ngebawa ke sana ya waktu itu sih zamannya ketua PBPGI-nya itu almarhum Pak Arifin Panigoro. Oke. Jadi ya beliau sih komitmennya saya sangat apresiasi lah ya. Maksudnya Ya pecinta golf juga. all out banget lah gitu untuk kita, terutama atlet-atletnya. Sampai dibiayain ke sana kemari turnamen ya, latihan juga termasuk sama si David. Terus pernah juga training camp sama David, tapi Davidnya yang datang ke Indonesia. Oke. Waktu itu di Taman Dayu, Surabaya. Berarti home away ya. Yes. Home away benar. Ya itu masih zamannya Pak Arifin Panigoro juga. Terus akhirnya ada sempet David itu bolak-balik ke Jakarta tuh secara rutin gitu, kayak 2 minggu sekali dia datang. Itu zamannya setelah Pak Arifin Panigoro almarhum juga Pak Mudrayapo juga. Jadi ya beliau ini sangat amat berjasa lah ya untuk karir golf saya, karena fasilitas terus ilmu yang saya dapetin Bisa dibilang tuh sorry gue potong, tapi bisa dibilang tuh buat semua pegolf Indonesia sih ya. Iya betul. Karena memfasilitasi kan. Benar. Turnamen itu. Betul ya, kalau beliau ini tidak memfasilitasi, mungkin ilmu saya kan nggak akan komplit itu gitu kan. Tapi ya beruntung lah, maksudnya saya pada saat di tim nasional tuh punya ketua yang sangat all out banget sih. Ya Mas. komit, habis itu juga dia ngeliatin semuanya ya kan, benar Mas. atlet-atletnya segala macam. Thanks to them sih. Gue Ya, juga ngerasain waktu pas junior memang orang-orang itu memang gila golf. Yes. Golf fanatik, apalagi Pak Po bisa orang itu yang siapa ya waktu di Butch Harmon kalau gak salah. Dia ngambil lesson sama Butch Harmon. Yes. Malah Butch Harmon ngajarin sama dia. Kebalik kan, udah dibayar, dia suruh diem, gue yang ngajarin dia. Tapi emang ya, juga Pak Po lah. Iya. Terus, lo jadi kesibukan apa nih bro? Jadi sekarang main golf aja udah? Sehari-hari sih iya sih Mas, main golf aja, latihan, turnamen, sama ya ada sedikit-sedikit ngajar lah di BSD saya. Oke. Berarti lo base campnya di BSD ya? Iya betul. Karena Indah Golf ya? Betul, karena kebetulan ya alhamdulillahnya disupport sama Ciputra Golfpreneur Foundation. Ya dapat fasilitas gratis lah di sana, lapangan, latihan. Jadi ya seringnya banyaknya di BSD ngajarnya. Terus kalau ada waktu-waktu di luar ngajar, ada bisa latihan langsung gitu kan, karena fasilitasnya kan lengkap. Gue juga thanks to you loh. Gimana tuh? Direferensiin PGA Indonesia. Oh. Jadi on behalf of PGA Tour Indonesia, gue makasih sudah memfasilitasi organisasi kita. Jadi gue ngomong based on komite nih, gue sendiri jadi ya. Enggak lah. Tapi kalau gue bikin turnamen lagi tahun ini, lo main lagi gak? Siap. Oke. Let's go. Tapi gue takutnya kita schedule dulu ya. Iya, siap. Balik lagi ya Vin, gue pengen tahu mungkin yang nonton itu pasti channel ini adalah mostly kemarin gue ketemu dan kita ngobrol-ngobrol juga itu junior yang pengen jadi, entah bapaknya yang pengen banget jadi anaknya jadi atlet, atau memang anaknya memang suka segala macam. Sekarang kan serba digital semua nih ya. Nah gue pengen tahu, mungkin anak bisa kopi juga, rutinitas tuh dari pagi lu wake up in the morning, lu do exercise apa,
Bisa lo kasih tahu gak? Kalau Apa lu bangun tidur main game? Gue gak tahu nih kan. Gue gak tahu ya. ya pasti sih ya ini kita kalau ngomongin rutin di luar bulan puasa ya Mas. Kalau di bulan puasa kan pasti berbeda kan. Ada bulan puasa. Ya kalau di luar bulan puasa sih yang pasti saya banyak tee off pagi sih Mas. Subuh-subuh gitu jam 6 kadang-kadang suka tee off gitu langsung. 5.45. Ya 5.45 udah di lapangan golf lah. Tapi sebelum itu saya bangun terus biasanya banyak stretching juga karena ya seperti yang David bilang juga itu gym memang penting gitu ya, tapi stretching itu lebih penting lagi karena untuk menghindari cedera dan segala macam, apalagi golf tuh kan sebagai atlet golf tuh kan panjang ya Mas ya. Betul. Kita masih bisa main di umur 45 sampai 50 mungkin bahkan kan. Sekuat kita sih sebenarnya. Yes, betul. Nah, itu kan juga diperlukan flexibility lah, ya kan. Nah, ya flexibility ya mau gak mau harus dari stretching. Jadi lu pagi bangun terus stretching, yes, lapangan golf. Yang lu lakukan pertama kali pada saat lu injek lapangan golf tuh? Sarapan dulu. Okay, sarapan dulu. Terus taruh golf bag di backdrop, ya kan? Habis sarapan. Okay. Habis itu ya kalau ada waktu mungkin driving dulu. Tapi kalau misalkan saya nanya sama si resepsionisnya itu banyak padat gitu ya, ya saya nggak mau terlalu siang juga karena nanti bisa ngantri kan. Ya kadang-kadang juga langsung tee off aja. Tee off selesai main biasanya pulang makan atau makan di luar, istirahat sebentar. Saya orang yang sangat hobi tidur siang sebenarnya Mas. Oke. Karena nggak salah juga bro, nggak salah juga. Itu emang enak sih. Jadi kalau bisa ada waktu tidur siang, saya tidur siang ya at least sejam aja cukup gitu kan. Sejam, habis itu saya biasanya karena memang biasanya sih kalau ada ngajar pun juga nggak ada yang siang sih Mas, pasti kan sore atau malam kan. Jadi ya tidur siang, nanti habis itu balik lagi ke BSD. Kalau ngajarnya malam saya latihan dulu sorenya, kalau ngajarnya sore saya malamnya latihan gitu. Malam latihan apa bro? Kalau malam sih ya sudah pasti driving doang sih Mas. Oh driving aja. Tapi kalau sore kan lebih bisa short game atau apa segala putting segala macam. Tapi memang kalau base camp di BSD itu memang selalu enak sih di situ. Gue lebih suka, tapi agak panas ya. Iya betul. Karena itu agak lembah kan soalnya. Betul. Oke. Cuman ya dari sisi fasilitasnya sih. Oh semuanya doang. Iya udah bagus banget sih. Pernah ada dia under renovation di Greennya doang kan ya. Betul. Tapi juga gue rasa sih itu salah satu lapangan yang terbaik sih di Indonesia. Apalagi ya itu kan di Banten kan ya. Iya Tangerang. Ya Tangerang Banten. Kalau yang di PIK lu gak main juga? Kejauhan sih Mas, kalau saya kebetulan kan saya tinggalnya di BSD kan. Dikit doang bro, tinggal ngeng. Kadang-kadang kalau mau main, mau latihan tapi di BSD ada turnamen ya mau gak mau saya harus ke PIK. Tapi jarang banget sih, saya lebih, malah yang saya temukan PIK itu justru malah lebih rame daripada BSD. PIK lebih rame daripada BSD, iya. Yes, kayak kalau di BSD dia ada night golfnya gak sih? Nggak ada sih. Oh, udah gak ada ya? Nggak ada. Dulu tuh masih ada loh. Dulu tuh ada ya, saya sempat dengar dulu ada di PIK ya. Kayak modern dan ya. Ya itu salah satu kalau misalkan turnamen golf profesional pasti di PIK kalau nggak di BSD kan ya. Betul. PIK, BSD, Cengkareng. Betul. Mana lagi sih? Pondok Indah. Pondok Indah paling sering juga. Dulu sempat ada di Indonesia Open di Bali kalau nggak salah. Indonesia Open. Di Nyukuta ya. Nyukuta, iya. Tapi beberapa ada yang tutup, ada yang belum buka lagi. Kita lagi nungguin buka lagi nih. Di mana apa nggak buka nih? Di Bali ya. Iya, di Bali. Terus apa nih lo udah berapa kali turnamen? Dan gue sih based on tadi gue dapetin ini dari komite. Kevin Chase nomor 1 bro. Based on order of merit. Iya tahun lalu. Tahun 2025. Yes. Di selama gue pengen tahu tuh. Selama lo main golf ini dari tahun 2008 sampai recently sekarang. Itu kesulitan apa sih yang lo dapetin, yang lo temuin di lapangan golf? Kalau main golf ini kan gak cuman di dalam lapangan golf, di luar juga ada kesulitan juga kan? Ya. Itu yang paling sulit apa bro? Yang lo temuin yang mesti lo maintain gitu? Ini di dalam dan di luar lapangan golf nih ya? Di luar dulu deh. Di luar ya? Di luar sih kesulitan yang saat ini saya rasain itu turnamen sih Mas. Turnamen. Kayak saya sebagai atlet golf profesional yang masih mau berkarir lah ya gitu.
ya mau nggak mau sekarang ini harus keluar terus. Karena di Indonesia nggak terlalu banyak turnamen nasionalnya. Oke. Sebenarnya sih nggak masalah karena memang kalaupun di Indonesia ini banyak turnamen nasionalnya juga saya juga mau nggak mau harus tetap keluar kan karena kan saya pengen karir saya lebih terus naik ke Pasti internasional dong. Cuman yang menjadi tantangannya adalah ketika saya nggak ada turnamen nasional terus tiba-tiba turnamen di luar tuh kayak ada feeling kaget gitu. Ini Karena agak beda ya. ya betul. Kecuali kalau misalkan ada pemanasannya dulu lah, ada turnamen nasional dulu di Indonesia, terus habis itu keluar, ya feelingnya nggak akan sekaget yang kalau tiba-tiba langsung turnamen internasional gitu kan Mas. Waktu itu sempat ada Feeling karena yang ikut kompetitor itu sama levelnya, apa ambience-nya beda, apa ya, lebih kayak ke gue mau turnamen besok nih gue mesti ya, kan ada gitu lebih ke jadi kalau nggak ada pemanasan di Indonesia Mas ya, kayak jadi pressure-nya jadi lebih besar gitu. Oke. Dan kayak ada sedikit rasa kaget mungkin kali ya. Kayak udah lama banget nih gak turnamen terus tiba-tiba turnamennya juga sekarang langsung internasional gitu kan. Iya. Tapi kalau ada pemanasannya dulu di Indonesia ya gak akan sebegitu kaget lah. Tiba-tiba langsung turnamen internasional kan gak yang terlalu gimana-gimana. Itu sebenarnya ada tips. Itu sebenarnya masukan juga sih buat ini agak tamparan juga buat gue sih sebenarnya. Karena ada ini dalam organisasi kan. Tapi masukannya bagus, Vin. Nah, kita lagi menjajaki untuk turnamen yang lebih banyak lagi. Kalau bisa ya sebulan sekali fix lah ya. Itu kan supaya mental para pegolf itu kan kebentuk latih tadi lo bilang kayak gitu kan. Tapi akhirnya sorry gue potong Mas. Solusinya sementara ini yang saya dan teman-teman saya jalanin itu tiap kali kita pengen keluar kita coba yuk bikin 10 orang main di satu lapangan satu hari aja gitu, kita bayar green fee masing-masing terus kita masukin ke pot. Oke. Nah yang juara 1 juara 2 ya dapat potnya itu. At least kan kita ada rasa yang kayak harus kita lagi fight nih gitu kan. Nanti pas lagi keluar negeri ya memang sih feelingnya beda. Nggak kayak turnamen nasional yang proper ya. Tapi at least mengurangi kekagetan pada saat nanti turnamen internasional lah gitu Mas. Itu sih solusi yang sekarang ini kita sedang dan akan karena mostly gue setuju dengan kayak begitu karena mostly orang main turnamen itu sama bukan turnamen itu beda feel ya kan ada memang pasti kita pengen bagus on that hole tapi challengingnya sama the way we thinkingnya. By the way lu udah habis berapa buku bro? Apa itu? David ngajarin lu mesti baca buku gak? Enggak sih waktu itu sih. Waktu gue iya. Waktu gue ya. Apa kalau gak salah tuh gue golf is the game of golf. The game of, pokoknya bukunya warna hijau. The golf is interpretation of apa-apa gitu. Sebenarnya bukan sport kalau gue bilang. Most people juga bilangnya ini kan just a game aja. Gitu. Tapi ya ini olahraga paling sulit sih sebenarnya. Setuju gak lo? Setuju. Kalau gue bilang paling sulit. Setuju. Mungkin kalau misalkan saya ngomong ini olahraga tersulit, teman-teman yang di luar sana yang tidak main golf, mungkin kayak karena lu atlet golf aja jadi lu ngomongnya olahraga ini sulit. Cuman kayak kalau kita ambil quotes dari Michael Jordan kan mereka dia ngomong gitu kan, ini olahraganya memang paling sulit. Seorang Michael Jordan gitu kan. Dia ya legend dan lah. Dan dia juga main golf juga kan. Dan dia main golf juga, betul. Main golf yang mulai golfnya udah agak sedikit ya setelah dia dari NBA ya. Ya. Terus ya dia yang ngomong tuh. Sama itunya match itu kan. Dia yang ngomong tuh seorang Michael Jordan yang ngomong bahwa ini golf ini olahraga paling tersulit ya. Itu menurut saya cukup memvalidkan lah karena ini memang olahraga paling sulit nih. Karena lu punya weapon nggak cuma satu. Yes. Ada lu pakai 13 di back 13 apa 14? 14. Pakai stick apa? Sebelum ngomong pakai stick apa? Sponsor apa sih bro? Sponsor udah ada yang melekat dong pasti kan? Iya. Main sponsor apa? Sekarang ini ada Bang Berry. Terus ada Ciputra Golfpreneur Foundation. Ada Top Golf untuk perlengkapan aparel, stick dan segala macam. Terus ada Miyaso. Miyaso itu harusnya tadi gue bawain. Ini sosis. Oh sosis. Sosis, yes.
Terus ada ya ada beberapa ya incoming tapi belum bisa di ini. Iya. Ntar dulu, saya takut kelupaan. Bahaya soalnya kalau kelupaan kan. Gue sih gak apa. Oh ada ada namanya Two Coffee Beans coffee shop gitu mas. Two Coffee Beans. Yes. Coffee Beans. Yes. Oh, betul. okay. Itu ya kan saya juga penggemar kopi kan. Ya suka lah. Oke. Itu juga support saya juga. Nice. Banyak gue bingung nempel di mana kan gitu. Lo pakai baju entah di sini. Tapi ya the more lo dapat ya pemain golf, the more dia bagus, ya makin banyak sponsornya. Jadi kalau misalkan sponsor segambreng ya, nanti mainnya. Lo average kemarin berapa bro? Tahun lalu itu scoring average saya itu 70,9. Jadi 70,9 tahun lalu ya 2025. Jadi itu minus 1,1 lah. Minus 1,1. Kalau 70 ya 2 under aja lah. Tapi average di the whole lapangan golf dimanapun ada. Best of 5, best of 5 or best of 6, 7? Oh, kalau best of 5 mungkin ada yang tahun lalu sih ada yang 8 under, 7 under. Itu BTW 70,9 itu scoring average di turnamen. Di turnamen only. Jadi kalau yang main-main gitu nggak ada itu. Gokil. Itu lebih susah lagi bro. Kalau main turnamen yang lain lebih susah lagi bro. Kalau main turnamen, apalagi ngomongin turnamen ya, best of 70 itu sih gokil. Kadang-kadang ya lu mesti combine long game and short game kan. Yes, betul. Weaknessnya di mana bro? Kalau misalkan lu bisa see the difference between your game, one game and one game. Kalau tahun lalu sih statistik yang menurut gua bisa diperbaiki dari putting sih mas. Dari putting kan tahun lalu tuh dari sisi driving accuracy, driving distance tuh masih bagus, ironnya juga bagus. Cuman banyak miss opportunity untuk birdinya dari puttingnya sih. Ya semua memang 30-40% sih bro. Game tuh adanya di hampir 40-an lah ya menurut saya. Makanya gue ada salah satu interview yang gue lihat kemarin. Your favorite club is putter. Yes. Putter tuh. Pakai putter apaan bro? Sekarang pakai putter Spider White Hot. Bukan Spider TaylorMade, Spider Tour yang kayak dipakai Tommy Fleetwood. Nike ya. Ya baju kalau Tommy Fleetwood bajunya Nike. Betul. Panjang rambutnya. Iya betul. Terus lo kalau misalkan ini upcoming apa lagi turnamen? Setelah ini ada di Hua Hin, itu bulan April akhir. Terus ada di Malaysia. Terus setelah kalau ngeliat jadwal sih baru 2 itu aja sih yang akan datang gitu ya. Hua Hin tuh di mana ya ngomong? Thailand. Okay. Hua Hin, Thailand. Terus setelah itu mungkin sedikit tiarap dulu turnamennya karena mau nemenin istri kan. Iya. Ada berapa bulan lagi tuh? Dikit lagi lah bro. Iya dikit lagi. Iyalah itu yang iya kan golf bukan satu-satunya hal yang diperjuangin buat di dunia ini mas. Ya saya harus belajar sama Mas Gane lah karena udah lebih udah lebih lama berkeluarga juga kan. Ya lebih lama tuh bukan patokan sebenarnya. Oh gitu. Lebih lama main golf tapi kan masih main golf kan sih itu kan. Terus tapi ngomong-ngomong lu berarti angkatan lu itu siapa sih bro? Yang tahun 98. Jadi kemarin kan gue gak sengaja kita ketemuan tuh. Terus habis itu gue agak ada beberapa yang gue tahu namanya, tapi gue gak pernah main sama mereka. Karena by the time lu main gue udah jarang main. Iya. Ada lu. Kalau yang seangkatan banget itu Akil, ya 98. Oh Akil tuh 2000. Akil tuh sama kayak Naraji, sama kayak Joey. Kalau saya itu 98 ada Almay, ada Rifki Alam, ada Jason. Sekarang Rifki Alam tuh dari Pondok Indah, gue tahu. Betul, yes betul. Itu sih yang sekarang masih main golf ya mas. Itu sisa itu doang. Rifki Alam tuh dulu udah tinggi banget ya. Iya. Gue udah lama ketemu dia. Iya. Dulu Iya. Gue dengar bagus dia sama junior JGC ya. Iya betul. JGC. Dia di Rawamangun benar. Dari junior dia di Rawamangun benar. Sempet gue tuh ngajar di Pondok Indah Golf Academy
tahun 2009 sama 13. Ya itu lah gue ketemu Rifki Alam. Tapi gak tahu sekarang udah gak pernah ketemu lagi since then. Sekarang dia di PGI DKI. Dia masih amatir kan, jadi masih eligible untuk bisa main PON, SEA Games gitu, dan dia under PGI. PGI DKI maksudnya. Oke. Gue the reasonnya kita ngomongin everybody around us karena gue sekarang ada di asosiasi dan juga kita organisasi ini mau kita gedein, kita kembangin. Gue bikin satu turnamen yang mana turnamen itu harus banyak pemainnya, terus juga semua orang, lo agree gak sama gue kalau misalkan semua orang kayak whoever it is yang main golf udah 10 tahun, semua orang bisa main golf kan, tapi kenapa bukan jadi satu kayak lo gini bro gitu. Maksud gue message yang mau dikasih tahu itu adalah ayo kita sama-sama bangun olahraga ini. Olahraga ini benar-benar bisa dibilang olahraga ini kan lo berpaku hidup di olahraga ini kan. Nah makanya gue selalu ngomong sama orang-orang, ini olahraga ini mengkonekkan kita ke semuanya around the world. Gue bisa ke muter-muter keliling dunia itu gara-gara golf loh. Lo pernah berasa kayak gitu bro? Iya benar. Lo ke tempat yang gak pernah lo kesana tapi gue pernah kesini gara-gara main golf. Yes. Jadi ya gue pikir buat junior-junior sama amatir-amatir, ayo kita main golf aja lah. Pokoknya kita main golf mau gimana pun cara segala macam ya pokoknya penting main golf. Yes. Karena main golf itu the more lo main golf sering ya masa memori bisa kebentuk kan. Betul. Terus juga ini juga sih menurut saya golf tuh kalau diseriusin ya bisa membangun karakter yang bagus juga sih. Karena karakter behavior ya. Ya terus bagaimana kita mengontrol emosi di lapangan, bagaimana kita berinteraksi sama orang, ya termasuk juga sportif di lapangan. Karena kan ya nggak akan teman pairing kita nggak akan ngikutin kita terus kan. Kita ya banyaklah case-nya bisa pindahin bola apa segala macam di tengah lapangan. Sportivitasnya lah ya. Betul. Diri sendiri ya bro. Betul. Terus juga ya itu yang paling penting sih menurut saya itu ya caranya mengontrol emosi sih di lapangan. Karena ya kita cuma sendiri di lapangan, nggak ada yang bisa ngobrol sama kita kan. Nggak ada. Harus dari diri kita juga yang. Lo tipikal orang mukul jelek lo hajar gak? Stick itu ke back atau enggak kemana? Enggak sih, enggak. Ada yang kayak begitu kan? Ada juga yang begitu. Betul. Ya mengontrol emosi tiap orang kan berbeda kan. Ada yang harus dikeluarin, ada yang harus diiklasin aja udah. Ya. Some people bilang katanya kalau misalkan kita gak keluarin next hole-nya nanti jadinya bad ya kan. Betul. Tapi kan semua kan in the mindset aja. Yes, benar. Tapi gue pernah liat lo main, lo oke sih. Jadi lo keep maintain calm. Jadinya lebih itu bagus juga bro. Jadi buat buat kita energi buat masuknya tuh lebih positif aja. Next hole kita ya udah itu tinggal lupain. Tapi memang agak susah sih. Nggak ngomong nggak gampang kan ya. Tapi ngelakuin agak susah. Lo ada tips and trick gak bro buat pemain-pemain golf di luar sana yang sekarang lagi ngelutin golf tuh apa yang mesti di maintain supaya golfnya itu bisa stay terus on that level? Kalau yang mungkin jawaban yang paling simpel sih yang pasti kan latihan terus ya kan, main banyak ya karena dengan hanya main ini kita bisa dapat feedback apa yang kekurangan kita gitu kan. Latihannya juga harus lebih efektif aja sih. Tapi yang paling penting sih menurut saya ya lebih ke mindset sih Mas. Karena kalau teknik ya seperti yang tadi Mas Genin bilang setelah 10 tahun main golf pasti ya mukulnya ya udah bisa lah gitu kan. Cuman menurut saya yang bisa mengurangi yang tiba-tiba satu hole bisa dapet triple atau double par, terus kita bisa bounce back dari yang kecelakaan itu, ya semuanya harus dari mindset sih. Ya, mindset itu kan nggak bisa dilatih ya, semuanya itu way of thinking orang kan beda-beda ya semuanya. Betul, pengalaman. Cuman memang ini yang paling sulit yang betul. Itu juga nggak ada ya gurunya pasti kasih ya banyak lah psychological, sport apa segala macam, tapi semua kan ada di mindset kita semuanya. Gua tuh banyak banget gue find out kalau misalkan gimana sih gue dikit-dikit
bosan, dikit-dikit capek gitu. Ya lu sekarang main golf, lu ketemu matahari, dari gua believe lu sekarang dari negara ke negara kan main golf. Biasanya game berapa lama bro? Gap dari negara ke negara kadang-kadang bisa sampai lanjut mas. Jadi seminggu straight main? Ya seminggu straight, abis itu langsung pindah lagi negara lain. Lain. Lu kan mesti adjust sama makanannya. Terus tiba-tiba kita nggak tahu kita ngelangin apa di tengah jalan. Tiba-tiba ya ini masalah. Gue pengen ngomongin masalah di teenager. Waktu dia beranjak dewasa, dia itu ketemu ya pacaran lah, dia pengen main sama teman-teman lah segala macam. Oh merasa dikekang apa segala macam. Nah gue lagi pengen antisipasi itu sebenarnya masalahnya tuh di situ bro. Oh gue gak pengen ini segala macam. Ada bosennya lah. Once dia bosen habis itu tiba-tiba udah dia gak mau main lagi. Padahal dia bagus mainnya. Itu banyak yang kayak begitu. Gak cuma di sini doang, di luar juga banyak teman-teman gue. Jadi maksud gue pengen tanya sama lu, nge-handle kebosanan lu tuh pasti ada bosennya dong main golf. Nge-handle kebosanan lu ada gak? Caranya gimana? Karena gue lihat kenapa gue lagi ini sama lu bisa nih nge-handle-nya. Gimana ya? Yang pasti sih harus tahu priority kita. Top prioritasnya apa? Ya, top prioritinya apa gitu kan mas. Dan ya sempet juga sih golf tuh keluar dari top priority saya. Cuman orang tua lah yang selalu selalu mengingatkan. Nih lu udah kayak gini, kalau lu berhenti nanti akan seperti apa segala macam. Jadi ya akhirnya memang ada saatnya balik lagi ke top priority lagi golf ini, tapi dengan ya ada paksaan lah sedikit gitu ya. Ya menurut saya sih ya dari ya remaja kan memang lagi labil kan mas. Ya pasti ada yang harus dipaksa-paksa juga sih. Cuman at the end sih setelah udah lewatin masa-masa itu sih kayak lebih ngerti, lebih bisa maintain si top priority-nya aja sih mas menurut saya ya. So those of you yang bilang pokoknya lu maintain terus saja. Maintain itu gak gampang. Gak gampang. Gak ada gampang-gampang. Yes, bro. Itu gak gampang. Cuman ya kita mesti tahu gimana caranya. Oh gue lagi bosen nih, gue kesini dulu deh. Nanti gue balik lagi ntar ke rutin gue lagi deh. Kan gitu kan bro. Ya sama sih, ketika saya juga lagi bosen ya mungkin 1 week off, 2 weeks off, habis itu balik lagi ke golf lebih fresh aja sih. Dulu gue kalau misalkan 2 minggu off suka habis itu nyari lagi temponya, feelnya kan. Apalagi ngechip. Lu setelah ngechip yang paling lu tajem, lu ngechip pakai apa? Ngechip apa ngepitch? Lebih banyaknya sih chip sih. Chip ya. Jadi kalau saya round the green lebih banyak kayak pakai pitching gitu. Yang main rolling gitu. Tapi kalau mau nggak mau harus diangkat ya pakai 60. Mau nggak mau. Ya kalau misalkan obstacle di depan pasti pakai. Ya pasti harus 60. Lo lebih suka naikin apa? Bola apa? Bawah ya. Bawah, yes. Lebih gampang dikontrol ya. Iya, betul. Cari gampang-gampang aja lah. Lo pakai gue liat lo mukul, lo agak weak ya? Iya, weak. Yes. Kenapa lo pantes sih. Kenapa lo pilih itu? Lebih nyaman itu apa? Sebenarnya itu sempat jadi concern gua pada saat remaja. Awal-awal mulai golf itu ya mungkin karena ya seadanya aja lah ya megangnya. Jadi pas sudah 3-4 tahun main golf tuh udah nyaman dengan weak. Jadi ada satu momen yang aduh ini pakai weak aja atau weak tuh gini. Ya tangan kirinya sih yang weak sih. Tangan kanan saya sih sebenarnya netral aja sih. Ini lanjutin pakai weak aja atau netral ya gitu. Maksudnya dibalikin ke agak kayak gini sedikit. Tapi pas coba dibalikin gini bolanya malah makin gak karuan. Lo tipikal orang yang dirubah yang ke sebelumnya masih inget apa? Kadang-kadang kita kan dirubah habis itu kita udah lupa. Iya betul. Ya kan? Ingat sih, ingat. Gitu ya? Ingat. Susah soalnya bro. Iya bener, ada orang yang lupa, bener. Gue nyoba, oke, kita bisa drill kan. Drill ya udah mukul berapa ribu bola dong pastinya kan. Pakai yang baru itu. Balikin ke yang lama, formnya beda lagi. Iya. Dan itu pasti masalah sih. Kalau gue ya, masalahnya itu kalau udah lama gak main, ya pasti di short game. Karena feeling kan. Iya. Jadi
Jadi kangen juga dia main golf. Jadi kapan Vin? Kapan lagi Ayo golf? dong, abis lebaran ya. Abis lebaran ya. Biar lebih enjoy dikit. Iya. Soalnya sekarang nih kalau main 18 hole 11 udah agak kering nih. Jadi key message-nya satu. Yang pertama, mesti diperbanyak turnamen golfnya. Yes. Yang kedua, gimana nge-handle kita punya psychological minds-nya. Yes. Supaya orang-orang yang nonton juga tahu gimana kalau misalkan lu bosen, bukan lu tinggalin gitu, cuman lu skip for a while and coming back gitu kan. Nah, yang paling sulit itu lu pernah ngerasain example lagi final round leading, yang di benak lu apa bro? Yang pasti kalau final round leading pasti pressure kan. Pressure. Dan ini pertanyaannya how to handle the pressure. Jadi gini, ada saat-saatnya dulu gue punya mindset pressure itu ya harus dilawan. Ya. Kayak dilawan dalam artian misalnya kita lagi ke pressure, ini nggak boleh pressure, ayo tenang gitu. Justru malah dengan mindset seperti itu malah jadi akhirnya makin tegang, makin terpressure karena dengan kita melawan si pressure itu, badan kita atau otak kita berpikir bahwa ini satu hal yang penting banget. Jadi kita harus keluarin ini gitu pressure. Tapi dengan kita mikir ini penting banget, akhirnya kan malah jadi terpressure kan. Jadi bingung nih. Malah jadi bingung kan. Tapi akhirnya ya banyak ngobrol. Dengan makin lama makin kenal diri sendiri, ya harus mikirnya itu pressure is privilege. Yep. Karena kita nggak setiap saat ngerasain pressure itu. Jadi whenever pressure itu datang ya kita harus appreciate, harus nikmatin si pressure-nya itu dan menganggap berpikir bahwa ini tuh jarang terjadi. Jadi kita harus menikmati hal yang jarang terjadi ini gitu. Jadi lebih jadi kayak udah sahabat aja gitu sama pressure-nya. Jadi ya kalau memang terpressure ya udah terima aja. Artinya memang pressure lu see the results apa pressure somebody's watching you? See the result. See the result. Yes, betul. Lebih kayak mungkin fairway-nya sempit, terus kita leading gitu kan, kanannya OB atau kirinya apa gitu sih. Saya sih pressure-nya lebih kayak gitu sih, dibanding ditonton orang sih nggak terlalu terpengaruh lah. Tapi lebih melihat see the result tadi kalau itu tuh. Lihat kalau orang ditonton sama orang ya dari T-box pertama juga pasti kan tonton sama orang kan. Betul. Kalau zaman dulu gue tuh mukul sekencang-kencang bro, atau mau kemana. Yang penting pokoknya gebuk aja mulai. Itu pun juga salah gitu kan. Jadi terima aja sih pressure-nya. Terus balik coba untuk refocus lagi apa yang pengennya apa kan, mukul ke fairway dengan solid ya udah. Berarti come back to the routine again lagi. Yes, come back to the routine dan terima aja pressure-nya. Apa-apa. Lo punya spesifik rutin gak yang kalau misalkan pre-shot rutin lo mukul, let's say lo tee off dan fairway, terus habis itu lo mau second shot rutin lo lihat book konturnya itu kemana, karena typical ball flight itu kan fade kan. Lo lihat habis itu lo lihat angin kayak apa gimana bro? Ya, kalau itu sih pasti. Jadi pertama ketika mau mukul kan pasti ini di jarak berapa, anginnya kemana, terus kita ambil club, apakah ini full shot atau mungkin half shot kan kita nggak ada yang tahu. Kan kalau misalkan sorry bro aku potong, kalau saya juga sih kan dia kan bisa sampai 100 kali kalau tapi kan dia reduce sampai sedikit less banget lah. Betul. Ada gak kayak kayak gitu? Nggak ada sih. Paling ya rutinnya mirip-mirip sama orang-orang yang lain juga lah. Mereka practice swing, habis itu ke bola, lihat arah, habis itu pukul. Cuman yang mungkin orang-orang nggak tahu itu setiap kali saya mau mukul, saya selalu nanya sama diri saya, what do you want? Apa yang lu pengen di pukulan ini? Jadi itu buat nge-refocus aja kali ya. Karena kadang kan kita walk sampai bola. Ketika misalkan udah ambil stick, terus kita mau mukul, kan pasti kan practicing di belakang nih mas. Yes. Pas mau mukul kan kita jalan ke bola, abis itu
setup gitu kan. Yap. Nah sebelum saya jalan ke bola tuh saya nanya sama diri saya, what do you want? Kayak apa yang lu pengen di pukulan ini gitu. Arahnya kemana? Ya pukulnya ke sana. Karena kadang saya ada sempet satu momen yang sebelum mukul tuh kayak nggak tahu tujuannya apa. Plan gitu. Atau tujuannya terlalu besar. Oh, oke. Misalkan fairway segini gitu ya. Ya udah, gue cuman pengen mukul ke fairway. Tapi kalau kita fokusnya fairway sebesar ini, missnya malah jadinya akhirnya lebih ini kan. Makanya dengan gue nanya what do you want, gue pengen pukul ke arah pohon atau pin yang ada di sebelah sini. Fokusnya kan lebih sempit. Missnya nanti akan lebih kecil daripada yang kayak kita fokusnya ke fairway. Fairway kan sebesar ini. Fokusnya ke one titik ya. Betul. Oke. Jadi lo itu mau driver mau apapun itu pasti selalu kayak gitu. Satu titik aja. Yes. Oke. Itu biasanya missnya berapa jauh tuh bro? Paling banyak. Tergantung sih. Kadang ada yang memang mainnya lagi enak banget, bisa nggak ada miss sama sekali. Maksudnya selalu di fairway atau selalu di green gitu. Ya miss sih pasti kanan kiri 1 meter 2 meter ya pasti lah, wajar kan. Tapi ya kalau masih di fairway, masih di green terus kan oke gitu kan. Ya pasti pemain golf pasti ada aja kulit pisangnya. Kan kalau kata David, golf itu kan bukan permainan yang perfect, tapi kan permainan apa? Golf is a game of mistakes kalau kata David kan. Game of mistakes, tapi di mistakes itu karena rutin lo, yes, ya kan? Kita nge-recover dari situ. Tapi lu setuju gak sama gue kalau misalkan gue bilang lo pemain golf pasti di hari itu lo pasti ada untungnya. Betul. Entah di mana, entah impact lo salah tapi jadinya resultnya bagus. Ya, betul. Ya. Siapa yang waktu itu pernah bilang ya? Dustin Johnson atau siapa gitu. Dia bilang ketika lu menang turnamen pasti lu harus butuh keberuntungan sih. Ya. Nggak mungkin kayak apa yang dari dia omongin tuh, nggak mungkin lu menang turnamen tanpa keberuntungan. Pasti lu ada keberuntungannya. Karena ya di golf tuh kan banyak banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Cuaca lah. Kayak gini deh sekarang. Gue udah main 18 tahun nih mas, main golf kan. Baca break itu kita cuma bisa memperkirakan aja kan. Oh arahnya 2 bola. Tapi gak pasti situ kan. Namanya memperkirakan itu kan bukan satu kepastian gitu kan. Jadi banyak hal di golf tuh yang kita gak bisa kontrol. Kita cuma bisa mempredik aja sebenarnya. Tiba-tiba line lo tiba-tiba ada yang something came up gitu kan. Ada apalah. Atau mungkin kita nggak ngelihat arah rumputnya, atau kita mungkin udah ngelihat arah rumputnya lah. Oh kita udah memprediksi, kita tambahin deh misalkan kanannya gitu ya, rumputnya selalu kesini. Ternyata nggak kemakan. Ya kan, ya gitu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol lagi ya. Atau mungkin malah jadi banyak banget gitu. Itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol di golf. Selama karir lo paling pressure di turnamen apa, main di mana, terus hasilnya apa bro? Susah kan pertanyaan. Masih ingat gak tuh? Masih ingat. Ini biasa kalau golf gak bakal lupa tuh biasanya. Pasti. Ini ada di tahun 2023 di turnamen EDT di Gunung Gelis. EDT 2023. Yes. Jadi itu posisinya saya sudah pro 4 tahun, tapi belum pernah juara. Even turnamen nasional pun juga belum pernah juara. Terus tiba-tiba main di turnamen EDT internasional setelah 2 hari leading. EDT itu Asian Development Tour. Yes, betul. Setelah 2 hari leading 5 stroke. Waktu itu di Gunung Gelis, leading under 12, yang pemain keduanya itu 7 under, ada 3 orang. Itu memang kebetulan turnamen cuma 3 hari. Jadi besokannya itu final round. Itu tegang banget itu. Jadi lu tahu semua kalau misalkan tiga orang ini semuanya sama lo. Bertiga lu sama 7 under juga? Yes, bertiga tuh ya, gue tuh 12 under, abis itu yang ranking 2 tuh 7 under, ada 3 orang. Jadi selisihnya kan 5 stroke kan. Oke. Oh sorry, si orangnya ini yang 3 orang ini 7 under, ya dia 5 stroke behind. Yes, mereka 5 stroke behind. Ya belum pernah ada pengalaman leading kan, karena pemain menang turnamen nasional aja nggak pernah. Ini tiba-tiba leading turnamen internasional gitu kan. Ya itu tegang sih. Ada sempat momen-momen yang bingung, aduh harus kayak gimana ya gitu. Tapi ya lagi-lagi balik lagi. Ya itu harus banyak refocus lagi. Jangan pikirin hasil akhir, tapi pikirin shot by shotnya. Mau arah mana pukul ke sana, Udah pokoknya
otak tuh stay present aja tuh. Ya. Kadang-kadang kita kalau main golf yang sekarang aja udah gitu mikir 4 jam setelahnya kan. Aduh nanti di hole 18 gimana ya? Atau di ini menang atau enggak ya? Bagus atau enggak ya? Kan gitu ke sana kan. Udah stay present aja, shot by shot aja, fokus. Ya itu pengalaman yang sampai sekarang masih inget sih. Tegang gimana. Gue yakin imagine that one. Gue tipikal orang yang per 3 hole, per 6 hole, per 9 hole. Per 1 pukulan malah kalau gue mas. Susah juga sih lo itu ya. Per 1 pukulan mas. Gue per 3 hole sih. Oh, oke. Maksud gue, lo kan pasti kan pengen fokus dengan skor. Ya. Nah skor itu, pasti kan lo main yang sebelumnya pasti kan, misalkan par. Oh gue pasti berdiri di sini. Waktu practice kan lo tahu hole yang gampang mana, lo nyolongnya di mana. Oke. Maksud gue kalau itu aja sih. Kalau gue dulu sempat ada mindset yang seperti itu main golf mas. Ya. Tapi akhirnya gue banyak menemukan hole-hole yang tadinya gue incarnya par, hole sulit gitu ya, udah par aja di sini cukup. Malah gue jadi di situ berdiri. Atau mungkin terbalik, hole yang menurut gue ini chance birdinya besar, malah gue jadi bogey. Jadi kayak ngegampangin jadi ya. Betul. Jadi akhirnya ya untuk sekarang ini solusi ya terbaik menurut gue adalah fokus ke satu pukulan aja. Jangan ya nggak terlalu menganggap ini hole sulit atau hole ini. Kalau misalkan hole sulit kita pukul misalkan par 4 hole sulit gitu ya. Driver bagus, second shot bagus, nempel, ya udah berdiri aja di situ. Pokoknya yang penting lu fokus lakuin yang terbaik di satu pukulan itu aja. Karena ya hole sulit bisa jadi gampang, hole gampang bisa jadi sulit kalau di golf kan gitu kan. tapi lo pernah ada off-nya nggak? Tiba-tiba lagi turnamen segala macam, driver lo nggak jalan? Ada. Lo anticipate lo main lebih ke golf manajemennya? Pakai stick yang lo rasa lo ini enak? Apa lo hajar aja pokoknya? Karena kita murid David ya mas. Kalau David kan selalu bilang pilih klub yang kita yakin 70% berhasil gitu kan. Tapi masih 200 bro. Maksudnya yang gue 70% berhasil pakai pitching kan gak mungkin dong. Iya kan? Tapi gue sempat ada di masa-masa kayak gitu mas. Gue inget banget Indonesian Masters di Royal. Royal jauh dong. Apalagi dari hitam kan. 2023. Itu pada saat itu gue satu-satunya, ya alhamdulillah satu-satunya pemain Indonesia yang lolos cut sampai ke final tanpa pakai driver. Jadi gue tiap selalu 3 out. Oh, ada masanya sih kayak gitu bro. Pokoknya pakai itu kena aja bolanya. Jadi ya Royal dari hitam udah tahu seperti apa distance-nya kan mas. Jadi tanpa driver ya gue pakai 3 out, 4 iron, 3 out, 5 iron, 3 out, 6 iron. The best score lu di situ berapa? Di Royal. Kayaknya pernah 67 deh atau 66 gitu. 66 deh kalau gak salah pernah. Ini tapi 66 tuh pas lagi drivernya bagus. Gue aja gak pernah bro. Gue aja gak pernah. Tapi gokil sih. Tapi maksudnya setelah yang di pengalaman yang di Indonesian Master 2023 itu. Mikir oh ya benar juga sih apa yang kata David gitu. Jadi gak harus selalu pakai driver. Tapi untuk menang itu harus pakai driver sih. Untuk bisa menang tuh. Karena jauh banget memang. Yes, untuk bisa menang driver kita harus bagus. Karena dengan kita pakai short iron, misalkan driver bagus gitu ya, kita pakai short iron kan kita bisa lebih attack pin daripada kita pakai 5 iron second shot ya, benar nggak? Exactly. Ya jadi ya oke sih. Interesting juga nih. Sama lah kita kan perguruannya kan sama David Milan. Satu guru satu ilmu ya. Yang punya nasib aja bro. Sponsornya kagak ada. Aduh. Tapi ya gue doain yang terbaik lah buat lo bro. Thank you. Dan mudah-mudahan lo akan jalan sesuai dengan apa yang lo pengen untuk di karir golf. Amin. Terima kasih. Nah, pretty much sekarang kan udah nomor 1 nih bro. Lo ada goals yang lo bakal want to achieve the next 3 international events gak? Yang paling dekat upcoming nih yang tadi lo bilang ke Thailand sama ke Malaysia ya? Ya. Malaysia main di mana? Malaysia main di Saujana. Iya. Lapangan Three Lines doglek biasa lah. Palm course tuh. Iya. Kan di sana ada garden sama palm kan. Ya. Nanti mainnya di Palm. Di Palm. Itu gak gampang sih main itu. Ya. Akurasi. Saujana KL ya. Ya. Selangor ya kalau gak salah dia. Ada Royal Selangor, ada Saujana. Yes, betul. Royal Selangor beda kan sama Saujana ya? Beda. Itu sekitar 15 menit lah ya.
Gue mainnya di Royal. Gue pernah main sekali di situ, tapi nggak turnamen sih. Royal Selangor juga sempit-sempit tuh. Kayak Jagorawi ya. Ya kurang lebih lah. Dia lebih dahulu tapi lebih agak jauh lah pokoknya. Betul. Kapan tuh bro? 22-25 April itu yang di Hua Hin, Thailand. Habis itu awal, kalau nggak salah 2 minggu setelahnya ke Malaysia langsung di di Saujana. Targetnya tahun ini sih pengen menang lagi sih. Harus dong. Pengen menang EDT lagi lah. EDT kapan lagi? Bulan Agustus ada lagi kan. Sebenarnya bulan Juli kan ada, Juni juga ada di Thailand sama di Taiwan. Tapi ya kita tiarap dulu lah. Kita nemenin istri dulu. Nanti ada lagi Agustus di BSD, home course. Nah itu EDT juga kalau EDT juga, yes. September juga ada yang gue menang waktu itu 2023. Okay. Ada lagi di Gunung Gelis lagi di bulan Septembernya. Baru setelah September itu akan hopefully bisa traveling lah, keluar lagi. Ya kita nggak tahu kondisi sekarang ya seperti apa, tapi pengennya sih bisa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa yang. Ya karena tahun lalu itu di akhir-akhir tahun itu banyak turnamen di Mesir. Ya. Ada turnamen di Maroko, sama ada turnamen terakhir yang gue waktu bro entar mainnya enggak, gue lagi ke Saudi. Aramco. Ya itu kan kemarin baru meledak. Pertaminanya ya. Iya. Baru meledak 1 kilang tuh. Nggak tahu tahun ini akan ada apa enggak. Gue gak bisa gue komenin sih. Ya hopefully itu semuanya cepet selesai lah gitu ya. Biar bisa main turnamen di luar. Perang-perang apa segala macam itu over lah, yang penting. Ini kita mau berkarya ya bro. Karena kalau flight yang kayak ke Thailand, Malaysia kan masih oke lah. Tapi kalau udah ke arah sana tuh ya wanti-wanti juga sih. Jangan sampai gak bisa pulang nanti. Atau stuck di bandar. Nanti gue akan telepon. Kita kapan-kapan kita telepon dari Milan ya. Iya siap. Kita sehat apa segala macam. Siap. Bro, thank you banget for coming. Thank you banget udah sharing sama orang-orang atau sama viewers semuanya segala macam. Mudah-mudahan dari rutin lo ini bisa diikut orang bisa nge-follow. Oh, gue mesti begini, mesti begitu. Tapi yang paling penting sih segala macam itu adalah to continue perjalanan ini, goal of ini. Yang paling penting adalah semua orang bisa mukul, tapi mindset. Dan mindset lo gokil. Lo udah buktiin sih. Apalagi di turnamen gue. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada November gue bikin turnamen lagi. Amin. Undernya PGA Tour Indonesia. Jadinya ya EDT dan segala macam bisa berjalan dengan sesuai dengan. Amin. Yang semestinya. Dan lo gue doain main 6-7 mulu lah. Amin. Wah itu menang terus. Oke Vin. Siap. Thank you banget ya. Thank you, Thank you bro. Thank you.